Pasca ditetapkan sebagai tersangka, mantan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait kasus proyek fiktif alih fungsi lahan pada tahun 2014. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan Elsa Siralahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, selamat pagi. Bagaimana hasil penyidikan dari tim tindak pidana khusus Kejati Sumsel pasca penetapan mantan Bupati Muara Enim sebagai tersangka? Ya, selamat pagi Marvin. Selama menjalani pemeriksaan kurang lebih 4 jam di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tim penyidik dari Kejati Sumatera Selatan ini resmi menahan Muzakir Sai Sohar selaku mantan Bupati Muara Enim periode 2014-2018 di Rutan Pak Jo kelas 1A Palembang. Penahanan ini dilakukan lantaran Muzakir mantan Bupati Muara Enim ini terjerat dalam kasus proyek fiktif alih fungsi lahan pada tahun 2014 lalu dengan kerugian negara mencapai 5,8 miliar rupiah. Sebelumnya pada tanggal 12 November 2020, Muzakir mantan Bupati Muara Enim ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik. Namun statusnya masih sebagai tahanan kota lantaran berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan yaitu rapid test, ia menunjukkan reaktif akan COVID-19 sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan swab test dengan hasil yang negatif. Dengan hasil tersebut tim penyidik kemudian langsung melakukan peralihan dari sebelumnya sebagai tahanan kota menjadi tahanan kelas 1 Rutan Pak Jo Palembang. Dari tim penyidik Kejati Sumatera Selatan mengatakan peralihan ini dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan. Tersangka pun diharapkan ini akan segera mendapatkan kepastian hukum terhadap kasus yang menjerat dirinya. Seperti apa pemeriksaan yang dilakukan di Kejati Sumsel kemarin? Berikut kita simak pernyataan dari Jet Tealo selaku asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka MZ yang penyidikannya penetapan tersangkanya sejak tanggal 12 kemarin, 12 September, yang seharusnya dilakukan penahanan rutan bersama 3 pelaku yang lain, 3 tersangka yang lain, namun karena yang bersangkutan tersangka MZ ini rapid testnya ada reaktif, sehingga kami menunggu waktu sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat. Marvin. Iya, Elsa, selain Bupati Muara Enim, siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini? Ya Marvin, selain Bupati Muara Enim ada tiga tersangka lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah terlebih dahulu ditahan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka adalah yang pertama mantan Direktur Umum PT Mitra Ogan, Japri, kemudian ada mantan Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan, dan terakhir ada Abu Nawar Basyeban yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 12 November 2020 lalu. Keempat tersangka ini bersekongkol untuk membuat proyek fiktif di mana berupa pekerjaan pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan tetap dengan nilai proyek sebesar 5,8 miliar rupiah. Adapun ancaman yang didapatkan oleh para tersangka ini yaitu ancaman penjara dengan minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio. Elsa Siralahi, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.